Ya, silakan. Saya Yara dari acara ini. Pertanyaannya, tadi kan dalam pernyataan, surat pernyataan yang dibacakan bersama-sama sempat mengutip dan mengapresiasi Pak Presiden secara langsung. Langkah selanjutnya atau harapan selanjutnya, apakah ada harapan untuk bisa beraudiensi dengan Presiden langsung atau seperti apa? Pertanyaan yang baik sekali, terima kasih. Nanti teman-teman saya akan menambahi. Kami sudah disampaikan antara lain melalui orasi Prof. Sulis tadi. Siapa sebetulnya posisi guru besar? Tidak cuma bagi negeri ini, tapi bagi seluruh dunia. Insan akademis di posisi guru besar itu bukanlah orang yang boleh dianggap asal bicara saja. Perhatiannya memiliki dasar-dasar yang sudah berulang kali narasinya kita dengar. Apa sebenarnya yang kami suarakan itu? Maka tentu saja harapan kami sangat besar bahwa kami yang dihargai oleh pemerintah, dan bukan karena status kami saja, apalagi kesombongan kami, sangat berterima kasih bila pintu Bapak Prabowo dibukakan untuk kami. Ibu Bapak sekalian, mau nambahin? Ingin sedikit menambahkan, dari hati nurani kami menyampaikan pernyataan. Pernyataan itu adalah berdasarkan pengalaman kami dan keilmuan kami yang kami memiliki keprihatinan, sehingga kami nyatakan dalam berbagai pertemuan yang telah terjadi. Tentu saja kami menghargai dan juga memahami bahwa Bapak Presiden itu menghargai kami para guru besar, sebagaimana yang disampaikan dalam pidato-pidato sebelumnya dari Pak Prabowo. Sehingga besar harapan kami, apa yang kami sampaikan ini pertama didengar oleh Bapak Presiden kita, dan kami akan sangat bergembira apabila diberi kesempatan untuk beraudiensi dengan Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, sekali lagi tentu kami sangat berterima kasih kalau Bapak Presiden mau bertemu dengan 372 guru besar. Kami mengidam-idamkan bertemu dengan Pak Presiden langsung. Terima kasih. Tepuk tangan juga boleh. Ini Bapak sekalian, barangkali jadi pertanyaan ya, kok ngebet banget gitu. Ngebet banget itu loh, karena kami memikirkan rakyat. Because kami adalah rakyat. Kami juga bisa sakit, keluarga kami juga sakit, kami membutuhkan layanan dokter. Kami berpikir menghasilkan dokter itu bukan cuma buat kebanggaan kami saja, guru gitu, guru besar, ada orang yang kecil gini. Tetapi juga untuk memikirkan rakyat. Maka kalau Bapak Presiden dapat lebih memahami bahwa apa yang kami suarakan ini adalah demi kepentingan rakyat, kami percaya bahwa beliau akan mendengar. Terima kasih. Terus terang kami sedih sekali melihat yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa kami mempertahankan status quo, kami tidak ingin diganggu, kami tidak ingin berubah. Banyak sekali narasi-narasi buruk yang dimunculkan setelah kami menyampaikan pernyataan di tanggal 16 dan tanggal 20 Mei. Itu yang menimbulkan keprihatinan buat kami. Kok seperti itu? Kami itu para guru besar udah nggak punya lagi kepentingan pribadi. Kami sudah selesai dengan masalah kami. Apalagi yang kami kejar. Kami hanya konsentrasi dengan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh anak didik kami, dan ujungnya sekali lagi tadi sudah sampaikan adalah masalah keselamatan pasien. Ketika mahasiswa atau para peserta didik itu dididik dengan cara yang tidak benar, asal-asalan, ya apa akan jadinya nanti lulusan-lulusan produk-produk yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran dimanapun. Jadi kami sangat concern dengan kualitas pendidikan yang harus dijaga, tidak bisa seenaknya dikembangkan tanpa berkonsultasi, tanpa berdiskusi dengan lembaga pendidikannya, ya, bukan orang per orang. Mungkin di sana menggunakan konsultan, tapi ayo dong, ini kan ada institusi pendidikan, ada Fakultas Kedokteran, silakan berdiskusi secara resmi. Begitu. Jadi kalau narasi-narasi buruk tentang ego kami itu tidak ada sama sekali. Prof.
Terima kasih Bapak. Jadi kami berharap sebetulnya sesuatu yang sudah sangat baik itu kita pertahankan sangat baik atau lebih baik lagi. Sesuatu yang belum baik dalam proses penyelenggaraan pendidikan ditingkatkan menjadi ketika yang sangat baik. Sesuatu yang kurang baik ditingkatkan semakin baik dan semakin baik. Di dalam Undang-Undang TII itu kolaborasi itu sangat ditekankan sekali, yaitu antara institusi pendidikan khususnya untuk pendidikan profesi itu diperlukan organisasi profesi sebagai kontrol masyarakat. Kemudian di dalam Undang-Undang Dikdok yang lama itu lebih elegan lagi, bahwa institusi pendidikan kedokteran itu memberikan kolaborasi dengan rumah sakit akademik sebagai unitnya Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah organisasi profesi, dalam hal ini yang ditunjuk itu adalah kolegium sebagai penyusun standar pendidikan atau kurikulum di pendidikan spesialis maupun subspesialis, bahkan pada tingkat pendidikan siogianya semua melibatkan stakeholder, dan siogianya juga Kementerian Kesehatan khususnya melihat lebih jernih bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang sangat baik itu memang memerlukan kolaborasi yang sedemikian baik. Sistem akademi kesehatan yang sudah dicanangkan sebelumnya yang ada dalam Undang-Undang kedokteran, pendidikan kedokteran, kemudian di dalam PP-nya maupun juga di dalam PP tentang rumah sakit akademik itu sedemikian bagus banget, bahwa ada integrasi fungsional yang selama ini barangkali kita sudah lebih 100 tahun ya. FKUI RSM ya, secara fungsional, bahkan lebih dari itu maksud saya kalau lihat sejarahnya, secara fungsional sudah berjalan sedemikian bagus, bahwa FKUI ini, saya mencontohkan FKUI ya, tentu rumah sakit Surabaya juga demikian, rumah sakit yang lain juga demikian, bahwa FKUI besar karena adanya RSM, dan RSM juga sedemikian besar, UI juga besar karena ada RSM, dan RSM juga besar karena adanya UI, sehingga menghasilkan suatu produk yang sedemikian bagus dengan kolaborasi yang sedemikian bagus. Ada memang integrasi, satu lagi adalah integrasi struktural. Tetapi saat ini barangkali tidak mudah untuk menyusun integrasi struktural. Yang paling banyak di Indonesia adalah integrasi fungsional antara institusi pendidikan kedokteran dan khususnya rumah sakit akademik. Barangkali ini yang seyogianya terus dibuka, bukan barangkali dalam tanda petik menghadirkan atau menyerang institusi pendidikan sebagai salah satu yang mengelola atau melakukan tata laksana penyelenggaraan pendidikan bidang kedokteran khususnya maupun bidang kesehatan lainnya. Terima kasih. Satu lagi yang penting tadi ada di narasi ya, bahwa kami ini mohon diluruskan ya, kami ini bukan penghambat reformasi, bukan penghambat transformasi, bukan penghambat inovasi. Justru kita ini semua agent of change ya. University invention will change the world. Itu kalau ibu bapak tahu LCD di handphone itu yang temukan siapa? Universitas. Ada 3 pilar: University, Hospital, and Research Center. Ini gedung bangga ini pusat riset. Ada fakultas kedokteran, ada rumah sakit, Cipto Mangunkusumo. Tidak mungkin kita menghambat inovasi dan transformasi. Disinilah tempatnya inovasi, disinilah tempatnya perubahan. Jadi salah itu semua. Terima kasih.